Kalau lu buka video ini, kemungkinan lu masih nganggur. Lu udah apply di ratusan lowongan di LinkedIn, tapi nggak ada yang berhasil. Di video ini, gue akan kasih tahu cara biar lu bisa stand out di mata HRD. Eits, sebelum lanjut, kenalan dulu. Gue Rifki, gue udah 10 tahun ngajar bahasa Inggris untuk profesional. Oke, lanjut. Bisa jadi, lamaran lu nggak diseriusin, karena kualifikasi lu juga nggak serius. Lu nulis skill English. Tapi apa buktinya kalau lu bisa English? Apalagi sampai ngaku-ngaku level profesional. Waduh, apa coba dasarnya? Masa iya cuma nilai rapor? Itu sih nggak akurat sama sekali guys. Jangan gitulah. Jadi, daripada lu ngira-ngira karena nggak tahu, dan ujung-ujungnya nulis asal di CV, mending ikut tes ini. Karena tes ini gratis, bersertifikat, dan yang terpenting, bisa ditaruh di LinkedIn. Begitu profil lo diintip sama orang, langsung kelihatan seberapa jago English lo. Mantep kan? Nih gue kenalin EFSET, English Proficiency Test resmi dari EF, yang udah bertahun-tahun ada di bisnis belajar bahasa Inggris. Sudah berdiri sejak 1965. Lama banget coy. Tesnya sendiri ada 4 bagian. Ada reading, listening, speaking, dan writing. Sini gue bahas satu-satu. Yang pertama, ada reading. Di sini, lo nggak cuma asal baca, tapi lo dites beneran paham sama isi bacaannya atau enggak. Pertanyaannya detail, dan teks bacaannya juga panjang. Terus, ada listening. Di sini, sama kayak reading. Yang terpenting adalah pemahaman lo terhadap apa yang ada di audio tersebut. Jadi, kalau lo cuma tahu 1-2 kata doang, terus lo berharap bisa jawab, waduh, itu sih sulit banget men, jujur aja. Nah, karena lu butuh pemahaman baik buat reading dan listening, gak mungkin dong lu bisa paham sebuah teks, sebuah bacaan, atau sebuah rekaman audio kalau lu gak tahu arti kata-katanya di situ. Makanya di tes kayak gini, vocabulary itu penting banget. Jadi semakin banyak kosakata yang lu punya, maka semakin besar kemungkinan lu untuk paham apa isi percakapan atau isi dalam sebuah teks. Next itu ada speaking. Nah, di speaking itu yang diuji itu bukan seberapa lama lo bisa ngomong, tapi jawaban lo secara verbal tadi itu sesuai apa enggak sama soal atau perintah yang dikasih. Jadi nih ya, di speaking, entah lo tuh dikasih kayak semacam instruksi buat menceritakan sesuatu atau dikasih pertanyaan dan lo harus jawab secara lisan dengan speaking gitu misalnya. Nah, di soal ini nih, di ujian ini, kalau lu ngomong panjang kali lebar, tapi jawabannya melenceng dari pertanyaan yang dikasih, bukannya bagus, yang ada nilai lu anjlok kayak saham goto. Udah gitu, udah jawabannya ngaco, ngalor ngidul, grammar lu juga ngaco. Lu pikir grammar tuh nggak dites? Enggak men. Di tes seperti ini, dan tes TOEFL, tes IELTS, tes apapun, grammar itu diuji. Masalahnya, grammar itu nggak diuji seperti TOEFL ITP yang ada soalnya. Grammar itu dinilai dari omongan dan tulisan lo. Jadi selain kontennya bener, grammarnya bener atau enggak. Jadi kalau udah kontennya salah, grammarnya ngaco, ya udah, wassalam dah tuh sama nilai lo. Terus ada writing yang sebenarnya mekanismenya tuh mirip-mirip sama speaking. Lu mesti ngerjain soal atau menjawab pertanyaan dalam bentuk tulisan. Dan konten tulisannya itu nggak boleh melenceng terlalu jauh dari instruksi yang dikasih. Kalau melenceng terlalu jauh dan grammarnya ngaco, nilai lu jelek. Dan juga, hampir gue lupa, lo harus memperhatikan punctuations atau tanda baca untuk ujian ini. Jadi untuk writing itu kayak speaking plus punctuation gitu. Jadi lebih banyak lagi yang perlu lo perhatikan. At this point harusnya lo bisa nangkep kalau dalam hal proficiency atau kecakapan atau kejagoan, semua skill bahasa itu penting. Jadi nggak ada tuh istilah grammar nggak penting atau lebih parah vocabulary nggak penting. Honestly, vocabulary mungkin lebih penting dari skill yang lain gitu kan, itu fondasinya. Itu menurut gue pribadi by the way. But still itu nggak ada skill yang nggak penting kalau lu bicara soal proficiency, terutama soal seberapa ahli lu dalam sebuah bahasa. Oke, balik ke EFSET lagi.
Yang gue jelasin barusan itu adalah model EFZ yang 90 menit. Itu yang gue ambil. Yang ngambil semua skill yang ada yang ditawarkan di EFZ. Sebenarnya ada beberapa tipe lain, yaitu ada yang quick test 15 menit, lu bisa ambil bebas berapa kali pun yang lu mau, tapi ya karena ini quick test, lu nggak bisa naruh hasilnya di halaman profiling in lu. Ada juga yang two skill, itu yang cuma reseptif, yang cuma reading sama listening, yang udah gue jelasin di awal reading listening itu kayak gimana, tapi cuma 2 skill itu aja yang diambil. Jadi cuma 50 menit, lebih singkat. Dan hasilnya ini bisa ditaruh di LinkedIn, walaupun menurut gue tuh kayak tanggung banget gitu loh kalau pakai skill yang ini, karena ya tanggung aja gitu. Itu cuma reseptif, tapi produktifnya kayak writing dan speakingnya itu belum dites, itu belum diuji. Jadi kayak tanggung banget gitu, kayak nggak ada gregetnya. Saran gue tetap ambil yang kayak gue ambil, yang 90 menit. Nggak ada salahnya kok, masih free juga, masih bisa lo taruh di LinkedIn. Tapi nanti job headhunter atau HR at least itu bisa ngelihat kemampuan lo bahasa Inggris, baik secara reseptif atau orang bilangnya pasif, maupun secara produktif atau orang bilangnya aktif. Walaupun again gue nggak setuju sama dua term itu, but still menurut gue versi 90 menit adalah versi yang terbaik. And again, ini gratis. But still, even though it's free, lu harus tetap serius pas ngerjain. Karena untuk tes yang bisa ditaruh di LinkedIn seperti tes 50 menit reading dan listening atau tes 90 menit yang reading, listening, speaking, writing, dua-duanya hanya bisa diambil 3 bulan sekali. So, kalau lu ngerjainnya nggak serius dan nilainya jeblok, terus lu mau retake, ya lu mesti nunggu 3 purnama dulu sebelum lu bisa retake ujian itu. Jadi akan sayang banget sih kalau disia-siain. So, tunggu apa lagi? Langsung aja cek efz.org. Semoga ini bisa membantu dan semoga lu cepet dapat kerjaan. Amin.